Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Mayanti. Saya mewakili kelompok 5 untuk menjelaskan sedikit materi mengenai gerakan Islam liberal dalam peta pemikiran pembaharuan Islam. Pada mata kuliah perkembangan pemikiran modern dalam Islam yang dibimbing langsung oleh Bapak Ahmad Ansori, MPD. Secara etimologi, kata liberal berasal dari kata liberté dan dalam bahasa Prancis dan liberty dalam bahasa Inggris, yang berarti kebebasan atau kemerdekaan. Secara epistemologi, liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Manusia memiliki kebebasan dalam landasan pemikirannya dan mampu untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkembangan sejarah Islam liberal di Indonesia melewati 4 tahap, yaitu pertama, tahap awal yang masih menyatu dengan pemikiran neo-modernisme yang terkenal dengan tokoh utamanya yaitu Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Mukti Ali, dan Harun Nasution. Yang kedua, pembentukan paradigma Islam liberal. Yang ketiga, kritik dan evaluasi terhadap tokoh Islam liberal, seperti yang dialami Nurcholish Madjid dan Harun Nasution yang mendapat kritikan tajam dari Rasjidi, Al-Atos, dan Daud Rashid. Kemudian Ulil Absor yang kritik Atiyah, Ali, dan Ardian Husaini. Kritikan dari berbagai kalangan itu menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kalangan umat Islam Indonesia. Golongan Islam liberal tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berselindung di sebalik gagasan mengkaji semula agama, mentafsir semula Al-Quran, menilai semula syariat dan hukum-hukum fikih. Mereka menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolot mengenai agama, termasuk hal yang telah menjadi ijma ulama, termasuk tafsiran daripada Rasulullah dan sahabat serta ulama mujtahid. Bagi mereka, agama hendaklah disesuaikan dengan kepada realitas masa hidup mereka. Jika terdapat hukum yang tidak menepati zaman, kemodernan, hak-hak manusia, dan tamadun global, maka hukum itu hendaklah ditakwilkan atau boleh digugurkan. Munculnya Nurcholish Madjid merupakan embrio lahirnya pemikiran Islam liberal. Pemicu diawali oleh pidatonya pada acara silaturahmi Idul Fitri yang diselenggarakan HMI, PII, GPI, yaitu Gerakan Pemuda Islam, dan Persami, Persatuan Sarjana Muslim Indonesia, pada 3 Januari 1970. Dalam acara tersebut, seharusnya Alfian Tanjuang, seorang intelektual muslim dari LIPI, sebagai pembicara, namun ia tidak dapat hadir. Sebagai penggantinya ditunjuk Harun Nasution, namun juga tidak bisa hadir. Akhirnya Nurcholish Madjid yang menggantikan mereka berdua. Jaringan Islam Liberal adalah forum intelektual terbuka yang mendiskusikan dan menyebarkan liberalisme Islam di Indonesia. Forum ini bersekretariat di Teater Utan Kayu, Jalan Utan Kayu nomor 68H, Jakarta. Pada sebidang tanah milik jurnalis dan intelektual senior Gunawan Muhammad. Kemudian sekitar bulan Februari 2001, Gunawan Muhammad mengundang para tokoh muda yang konser terhadap gerakan pembaharuan ke Teater Utan Kayu, Jakarta dengan tujuan membincangkan isu seputar Islam liberal. Menurut Muhammad Nasir, Islam liberal akan menjauhkan diri dari akidah dan cita-cita umat Islam. Selanjutnya, tokoh senior lainnya adalah Rasjidi yang secara serius menolak gagasan Nurcholish tentang sekularisasi. Ia menilai bahwa pemikiran sekuler akan melenyapkan peranan agama sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain di Barat. Kemudian tokoh Muhammad Naqib Al-Abbas yang mengkritik paham sekuler itu bertentangan dengan ajaran Islam, karena sebaliknya segala sesuatu yang dilakukan umat Islam harus berkaitan dengan rohaniah. Setelah menimbulkan polemik dan kontroversi yang berkepanjangan, puncaknya keluarlah fatwa MUI yang mengharamkan paham sekular, pluralisme, dan liberalisme. Isi fatwa tersebut adalah pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Kedua, pluralisme agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Yang ketiga,
Liberalisme agama adalah memahami nas agama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan menggunakan akal pikiran yang bebas. Yang keempat, sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan sejarah Islam liberal di Indonesia melewati 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap awal yang masih menyatu dengan pemikiran neo-modernisme yang terkenal dengan tokoh utamanya yaitu Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Mukti Ali, dan Harun Nasution. Yang kedua, pembentukan paradigma Islam liberal. Yang ketiga, kritik dan evaluasi terhadap tokoh Islam liberal seperti yang dialami Nurcholish Madjid dan Harun Nasution mendapat kritikan tajam dari Rasjidi, Al-Atos, dan Daud Rashid. Kemudian Ulil Absor yang dikritik Atiyah, Al-Ali, dan Adian Hussein. Kritikan yang dari berbagai kalangan itu menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kalangan umat Islam Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai materi tentang gerakan Islam liberal dalam peta pemikiran pembaruan Islam. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.